Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, akankah jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan maksimal atas perbuatan Mario Dandi terhadap Kristalino David Ozora? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi Mas Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heri, dari hasil persidangan sejauh ini, Anda melihat semua penegak hukum dan hakim masih on track? Ya, saya yakin betul bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini yang mewakili kepentingan korban dalam mencari keadilan, yaitu saudara David Ozora, tentunya kita lihat sudah maksimal ya. Bagaimana kita bisa mengatakan itu maksimal, melihat dari yang dihadirkan dalam hal ini adalah alat bukti ke pengadilan berupa saksi misalnya dan juga ahli yang mendukung dalam hal terjadinya tindak pidana, walaupun sebenarnya dengan adanya video yang viral kemarin itu sebenarnya sejatinya sudah memperkuat keyakinan juga bahwa memang tindak pidana itu sudah terjadi dan jelas-jelas pelakunya terekam di dalam kamera CCTV tersebut, Mas Reza. Sehingga Oke. ya tidak ada kata lain selain memang sudah sesuai dengan fakta-fakta saja apa yang disampaikan oleh jaksa dan juga pertanyaan yang diajukan oleh hakim dalam kerangka menggali informasi keterangan yang kemudian akan diarahkan pada ujungnya adalah putusan nanti gitu. Oke, alat buktinya sangat kuat. Artinya Anda yakin Mario Dandi akan dituntut maksimal 12 tahun penjara? Bukan dalam tanda petik saya memprovokasi ya, tapi dalam melihat fakta, rasa-rasanya sulit untuk dibantah oleh siapapun yang akan menjadi kuasa hukum maupun posisi yang ada dalam konteks Mario Dandi saat ini ya. Karena sekali lagi rekaman CCTV dan juga keterangan saksi yang melihat kasus tersebut atau peristiwa tersebut terjadi, peristiwa hukum itu terlaksana, itu sudah memberikan keterangan. Dan itu tidak bisa dibantah apapun hanya misalnya mendasarkan pada alasan-alasan yang coba dikemukakan, karena bicara tentang alasan dalil dalam hukum juga harus disertai fakta hukumnya atau bukti-bukti hukumnya, Mas Reza. Ya, ini yang menurut saya dalam konteks ini terpenuhi unsur deliknya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap majelis hakim yang nantinya akan memeriksa dan juga mungkin mengadili perkara ini dengan pertimbangan lainnya. Tapi kalau kita lihat secara fakta hukum itu sangat sulit dibantah. Dan apa yang dilakukan oleh Mario Dandi dan kawan-kawan ini kan mengakibatkan luka berat ya bagi David Ozora, ada traumatis juga. Jadi bukan hanya dari sisi fisiknya yang bermasalah setelah pasca terjadinya tindakan tersebut oleh Mario Dandi dan kawan-kawan kepada dirinya, tapi juga dalam konteks psikis dan hal lain yang perlu untuk dipertimbangkan karena ada luka berat yang terjadi pada dirinya David Ozora ya. Mungkin ini dalam konteks pasal KUHP kita bisa dalam pasal 90 KUHP. Ada cacat mungkin yang dialami yang mungkin dalam konteks ini mohon maaf ya yang seharusnya tubuhnya sehat sebelum kejadian ini terjadi sesuatu yang kerusakan yang mungkin sangat serius begitu ya. Ini yang menurut saya juga penting untuk mendengar dari keterangan pihak korban kemarin di persidangan, baik dari ayahanda yang mengetahui betul perkara ini, dari omnya atau pamannya dari korban, dan juga keterangan ahli dari dokter yang menangani pertama kali ketika kasus ini kemudian mencuat pertama kali dan David Ozora dilarikan ke rumah sakit. Saya rasa itu sudah very clear untuk mengatakan adanya luka berat, dan kita lihat juga dalam proses penyembuhannya David Ozora itu kan memakan waktu yang tidak sebentar ya. Dari dia bisa siuman sampai dia bisa sedikit berjalan, beraktivitas ya, tapi tetap tidak bisa normal seperti sebelumnya. Nah, ini adalah pertimbangan yang menurut saya bisa dilihat oleh hakim untuk memberikan hukuman yang maksimal di sana. Tapi sekali lagi kalau ada upaya hukum, mohon maaf Mas Reza, jangan sampai terjadi seperti di kasus Sambo yang saat ini kan sedang banyak diperbincangkan, maksimal di PN, tapi nanti kemudian bisa saja berubah misalnya di pengadilan tingkat di atasnya. Nah, kita berharap Itu bisa terjadi keadilan di kasus untuk ini ya, korban ini dalam Pak Heri. perspektif keadilan sepertinya diberikan. Ya, Mas Reza.
Dan itu bisa terjadi di kasus ini ya, Pak Heri, kalau berkaca dari kasus Sambo? Semua peluang sangat mungkin bisa terjadi, Mas Reza, karena bagaimanapun ketika ada upaya korektif ke pengadilan tingkat di atas, yang pengadilan tinggi, berdasarkan independensi hakim, secara kewenangan hakim dalam menilai, memeriksa, dan memutus perkara, itu kan tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, itu adalah bagian dari kerja hakim yang harus kita hormati. Tapi sekali lagi kita mereminder betul hal ini, jangan sampai nanti layaknya main bola, Mas Reza, kebobolannya di menit-menit akhir nih, injury time gitu, sudah nggak bisa Oke. diperbaiki lagi putusannya. Apalagi kalau upaya hukumnya sudah selesai, ya. Apalagi misal upaya hukumnya dari jaksa berdasarkan aturan dari hukum acara pidana, kan misalnya nggak bisa mengajukan PK. Memang terlalu jauh kita mengandai-andai, tapi yang perlu kita reminder betul adalah itu bisa semua kemungkinannya akan terjadi dalam proses persidangan begitu. Oke, dalam kasus Mario Dandi hukuman maksimal 12 tahun penjara, tapi apakah ada peluang hukuman bisa ditambah lagi oleh hakim jika ada hal-hal yang memberatkan? Nanti kita bahas lagi, Mas Heri. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.